sahabat, maka sahabat yang berzina, yang minum khamr, yang berbuat syahwat, kecil sekali. Bisa dihitung dengan jari tangan kita, mungkin satu jari tangan kita. Tidak seperti kaum muslimin hari ini, nggak bisa dihitung. Adapun secara syubhat pemahaman betul-betul dijaga. Maka tidak ada satupun sahabat yang terkena syubhat. Seandainya mereka tidak faham terhadap sebuah ayat, tidak faham terhadap sebuah hadis, langsung difahamkan oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil contoh Adi bin Hatim. Adi bin Hatim waktu itu tidak faham. Berarti ini bukan syahwat ya. Tentang benang putih dan benang hitam. Dikiranya betul-betul benang yang berwarna putih dan betul-betul benang yang berwarna hitam. Yaitu bersangkutan dengan fajar, sahur. Jadi makan sahur itu harus berhenti. Kalau sudah jelas mana benang putih dan mana benang hitam. Dikira Adi bin Hatim betul-betul benang putih dan benang hitam. Enggak taunya fajar. Maka ketika Adi bin Hatim melapor kepada Nabi bahwa aku tadi malam selama ini sahur sambil meletakkan benang putih dan benang hitam di atas bantalku. Ketika benang hitam dan putih itu nampak jelas. Ketika malam kan belum nampak. Ini tanpa penerangan ya. Nah, ketika nampak jelas, baru saya berhenti makan minum. Karena ayatnya memang seperti itu ya. Apa kata Nabi? Betapa besarnya? Betapa besarnya bantalmu. Ya, karena ya selangit yang di ufuk timur. Karena yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah fajar. Di mana? Di langit, di ufuk timur. Ketika dari ufuk timur tadinya kan gelap gulita. Kemudian muncul cahaya. Cahayanya bukan seperti ekor serigala. Kalau itu namanya fajar kadhib, fajar yang bohong. Ya mungkin di kita jam 3, mungkin setengah 3 muncul itu. Ya cuman karena lampu PLN di mana-mana ya sulit ya. Ketika gelap gulita, betul-betul gelap gulita, akan terjadi seperti itu. Nah, yang kedua fajar sodik, fajar yang betul-betul fajar yang benar. Cahayanya tidak seperti ekor serigala, tapi apa? Menyebar. Ekor serigala kan segitu aja, habis itu hilang. Hilang lagi, gelap lagi. Kalau fajar yang sodik, yang beneran, itu tidak hilang. Justru semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, menerangi gunung, lautan, jalanan, dan seterusnya. Itulah fajar sodik. Nah, akhirnya hilang syubhatnya lewat lisan Nabi SAW. Gitu. Gak ada sahabat yang membawa syubhat sampai mati. Apalagi diajarkan, diikuti, diwariskan, diamalkan secara turun-temurun, tidak ada. Kalau Khawarij ada, Jahmiyah ada, ya semua firqah tentu diajarkan, diwariskan, dan turun-temurun. Orang-orang Khawarij hari ini tentu mengikuti orang-orang Khawarij awal yang muncul di zaman Utsman, membesar di zaman Ali. Sifatnya sama, mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan penguasa, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun sahabat yang berbuat salah, maka tidak diwariskan, tidak didakwahkan,
tidak ditularkan, tidak kemudian diwarisi secara turun-temurun. Beda dengan firqah-firqah itu. Ya. Nah, kembali ke takyif. Bahwa para sahabat tidak ada satupun yang kepikiran untuk mentakyif. Seperti apa, seperti apa, seperti apa. Mereka diberi pemahaman oleh Allah bahwa Allah tidak seperti siapapun, tidak seperti apapun. Maka ketika dikatakan Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, ya sekedar kalimat untuk kita imani. Bukan kemudian berarti. Tidak seperti firqah-firqah dolal. Dengan satu ayat saja Allah bersemayam di atas arsy. Betul bersemayam? Kalau betul bersemayam berarti Allah butuh arsy. Berarti Allah butuh tempat. Berarti Allah lebih kecil dari arsy. Karena biasanya tempat itu lebih besar dari yang menempati. Mulailah berpikir liar. Itulah firqah-firqah dolal. Dimanapun kita menempati sesuatu, tentu kita lebih kecil dari tempat. Kita menempati masjid ini, jelas kita lebih kecil dari masjid ini. Kita menempati ruang kelas, kita menempati gedung, jelas kita lebih kecil dari gedung itu, dari kelas itu. Berarti kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah lebih kecil dari arsy. Begitu. Siapa yang menyuruh mereka berpikir seperti itu? Ya, mereka liar. Ya tentu karena talbisul iblis, ditipu mereka oleh iblis. Nabi wafat. Para sahabat yang dipimpin oleh Abu Bakar, keadaan masih sama. Tidak ada yang mentakyif. Sampai Abu Bakar wafat, Umar wafat, Utsman wafat, Ali wafat, terus tidak ada. Sampai habis para sahabat. Tinggal para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tidak ada. Jangankan membahas, ya, bertanya tidak ada. Sudah sering kita bahas bagaimana yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka an syahril haram, yas'alunaka kan banyak ini, belasan. Tapi tidak ada satupun yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an istiwa'illah, yas'alunaka an nuzulillah. Enggak ada. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bagaimana Allah turun ke langit dunia, bagaimana Allah bersemayam di atas arsy, bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia. Enggak ada. Sampai tiba di sebuah tempat di Masjid Nabawi. Ya. Di zaman Imam Malik. Ini manusia pertama. Manusia pertama yang bertanya mentakyif. Sebelum manusia ini belum pernah ada. Dan ini masalah agama, dan ini masalah keyakinan, dan ini masalah pahala dan dosa, dan ini masalah tauhid. Mungkinkah masalah tauhid, masalah agama, masalah pahala dan dosa baru muncul belakangan? Ya tidak mungkin. Berarti baik apa buruk ini laki-laki yang bertanya ini? Jelas buruk sekali. Di zaman Imam Malik di Masjid Nabawi. Ya. Imam Syafi'i belum ada, mungkin masih kecil. Ya. Di hadapan, di majelisnya Imam Malik, inilah yang pertama kali keluar. Ya Imam, kaifal istiwa? Wahai Imam, wahai Syekh, seperti apa Allah bersemayam di atas arsy?
Kaget bukan main. Nggak nyangka beliau ada pertanyaan seperti itu. Nggak kepikiran beliau dan umumnya kaum muslimin nggak kepikiran. Kalau hari ini kita kepikiran, maka segeralah mohon perlindungan kepada Allah. Tidak usah ada pikiran, apalagi pertanyaan pembahasan seperti apa Allah menginjakkan kakinya ke jahanam, seperti apa nanti Allah akan menggulung langit, menggenggam bumi, dan seterusnya. Jangan pernah ada pikiran. Apa kaidah kemarin? Kullama khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terpikir di benak kita, oh Allah seperti ini, oh Allah seperti ini, oh Allah seperti ini, maka pasti salah. Pasti Allah tidak seperti itu. Walaupun yang membayangkan ini miliaran manusia, bahkan triliunan manusia, membayangkan dengan bayangan yang berbeda-beda. Logika kita, ya segitu banyak adalah yang benar atau nyerempet-nyerempet, ya enggak mungkin. Kullama khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang di benak kita, mungkin Allah seperti ini bersemayamnya, mungkin Allah seperti ini turun ke langit dunianya, pasti salah. Pasti Allah tidak seperti itu. Maka buat apa membayang? Nah, maka Imam Malik dia kaget. Bahkan diriwayatkan sampai beliau tertunduk. Dan begitulah seorang imam, begitulah seorang yang berilmu. Tidak asal-asalan. Karena Imam Malik ingin menjawab seperti jawaban yang keluar dari mulut Rasul dan para sahabat. Ahlus sunnah kan seperti itu. Ahlus sunnah itu hanya menyampaikan ini dari Allah, ini dari Rasulullah, ini kesepakatan para sahabat. Kan begitu ahlus sunnah. Sementara tidak ada. Imam Malik tahu persis nggak ada. Belum pernah Rasul berbicara bagaimana cara Allah bersemayam di atas ars. Begitu pula Abu Bakar, begitu pula Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Enggak ada. Gimana aku harus jawab apa? Sementara beliau ingin jawaban itu menukil. Ini kan bukan masalah sepele, enggak mungkin beristihad. Kalau dulu enggak ada telepon, sekarang ada telepon, bisalah istihad. Kalau dulu enggak ada sholat ngambang di atas bumi, sekarang ada, bisalah istihad. Karena bukan masalah gaib. Ini kan masalah gaib, akidah. Gimana mau beristihad? Maka beliau tidak berani beristihad, tidak berani menjawab. Maka cukup lama beliau terdiam, menunduk. Sebagian riwayat mengatakan sampai berkeringat beliau. Karena begitulah orang yang berilmu takut. Tidak takut kepada manusia, takut kepada Allah. Jangan-jangan jawabannya salah. Setelah sekian lama, entah berapa menit, entah mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, baru beliau menjawab. Dan jawabannya semuanya hak. Jawabannya berdasarkan dalil. Dan jawabannya ini ditulis oleh para imam di hampir kitab-kitab mereka ketika membahas tentang tauhid yang berdasarkan ahlus sunnah, bukan yang bid'ah, ya. Apa yang pertama kali beliau katakan? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa, Allah bersemayam di atas arsy, maklum. Maklum artinya semua orang tahu, diketahui. Maklum kan? Alima ya'lamu maklum, isim maf'ul kan? Diketahui. Ya siapa yang nggak tahu sih? Orang 7 ayat, puluhan hadis, ya tahulah bahwa Allah bersemayam di atas arsy.
Hari itu betul-betul ya diucapkan oleh kaum muslimin. Allah bersemayam di atas arsy, Allah bersemayam istawa 'alal arsy, istawa 'alal arsy. Maklum. Sekarang aja nggak maklum. Ya. Pada heran, pada aneh. Oh, Allah bersemayam di atas arsy. Merasa aneh. Ya karena tidak dimaklumkan, tidak disebarkan, tidak dikasih tahu dari awal. Mestinya dikasih tahu dari TK, dari kelas 1, kelas 2 SD. Ya. Maka alhamdulillah hari ini anak-anak kita yang sekolah di sekolah salaf ya, sudah diajarkan dari TK di mana Allah semayam di atas arsy, di atas langit. Ya. Antum masih ingat dulu waktu TK, SD diajarin seperti itu oleh guru-guru agama? Tidak kan? Tidak. Alhamdulillah anak-anak kita hari ini karena sudah banyak sekolah-sekolah salaf. Jangan sampai anak-anak kita terkena syubhat sudah dari awal. Sudah dari SD sudah terkena syubhat. Diajarkan sifat Allah ada 20. Sudah terkena syubhat. Baru kelas 3, kelas 4 SD sudah terkena syubhat. Bahwa dikiranya sifat Allah ada 20. Dan saya kira sudah nasional ya. Pelajaran dari Sabang sampai Merauke. Sekolah-sekolah Islam, bahkan yang negeri. Kita semua antum masih ingat, ya kan? Di SD, SMP diajarkan sifat 20. Dinyanyikan, dihafal. Dan jelas ini batil. Membatasi Allah sifatnya cuma 20. Ya. Maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa Allah bersemayam di atas arsy maklum, semua orang tahu. Tahu lafadznya maksudnya. Bukan tahu kaifiatnya. Kaifiatnya Jibril aja nggak tahu, Mikail aja nggak tahu. Ya. Betul-betul gaib. Karena apa yang diketahui oleh Jibril disampaikan kepada Nabi SAW. Ini enggak ada penyampaian seperti itu. Ya, tentu Nabi enggak tahu. Nabi hanya mendengar suara Allah di Sidratul Muntaha itu. Menyaksikan tidak, melihat tidak. Bahkan Aisyah sampai berani bersumpah. Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah waktu itu dusta, bohong. Ya. Agak berbeda dengan ucapan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah melihat Allah. Tapi kan bisa dijamak. Pernah kita bahas waktu itu cara menjamaknya. Para ulama menjamaknya dengan thariqatul jam'i, bukan thariqatul tarjih. Artinya ketemu. Apa yang dimaksud dengan Aisyah, Rasul belum pernah melihat Allah. Apa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah melihat Allah. Ada jawabannya dan ketemu. Ternyata tidak bertentangan. Ya. Nah, kembali jawaban Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Bahwa Allah istiwa bersemayam di atas arsy adalah maklum, diketahui oleh kaum muslimin. Wal imanu bihi wajibun. Dan beriman meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy hukumnya wajib. Wajib. Maka siapa yang mengatakan bahwa Allah tidak berada di atas arsy, tidak berada di atas, dia berhadapan dengan Imam Malik. Sementara mereka kuar-kuar, kita mengikuti a'immatul arba'ah, imam yang 4. Siapa di antara imam yang 4 yang menolak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Enggak ada. Jadi mereka judulnya doang. Judulnya doang, casingnya doang mengatakan kami mengikuti a'immatul arba'ah, imam yang 4. Ya enggak usah jauh-jauh lah. Imam yang 4 ada yang tahlilan? 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari? Enggak ada. Imam yang 4 ada yang rayain Maulid Nabi? Enggak ada. Imam yang 4
kenal dengan sholawat nariyah? Enggak ada. Coba, apa enggak malu mereka koar-koar? Kita mengikuti a'immatul arba'ah, imam yang 4. Ya. Justru orang-orang yang dituduh oleh mereka sebagai bukan pengikut a'immatul arba'ah justru sama. Ya kitalah yang dituduh ya. Kita dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi sama-sama tidak merayakan Maulid Nabi, sama-sama tidak mentahlilkan orang mati, sama-sama tidak mengamalkan selawat nariyah, selawat ibadah dan seterusnya, sama-sama tidak merayakan tahun baru Islam dengan pawai obor, sama kan? Kita enggak, a'immatul arba'ah enggak, mereka yang iya. Siapa yang mengikuti a'immatul arba'ah? Mereka gembar-gembornya doang, isinya jauh. Ya. Justru kita yang dituduh tidak mau mengikuti ulama, sama justru dengan ulama a'immatul arba'ah. Apalagi Imam Syafi'i, mereka kan luar biasa menyatakan diri mereka sebagai bermadhab Syafi'i. Ya sama seperti tadi. Apakah Imam Syafi'i muludan, tahlilan, salawatan nariyah, baca Yasin setiap malam Jumat dan seterusnya? Tidak. Bahkan Imam Syafi'i mengharamkan, membid'ahkan jamaah kedua. Jamaah ketiga dibid'ahkan oleh Imam Syafi'i. Oleh 3 imam, kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad pun di satu kaul, di kaul yang lain beliau mengharamkan, membid'ahkan. Jamaah kedua, jamaah ketiga. Sementara saudara-saudara kita di negeri kita ini dengan leluasa, ketika datang ke masjid jam 12:30 atau jam 1 kurang, jamaah pertama sudah selesai, mereka datang berempat, berlima, mendirikan jamaah. Itu jamaah kedua, nanti ketiga, keempat. Bahkan ada di beberapa tempat itu yang sekolahan biasanya ya, itu nyambung itu. Gitu. Jadi masbuk diri kan, dijadikan imam. Gitu. Nyambung lagi. Atau bahkan di antara mereka sesama masbuk bikin jamaah. Misalnya masbuk berempat naik, salah satu agak ke depan, yang 3 mundur. Padahal sama-sama masbuk, bikin jamaah. Ada seperti itu. Nanti yang baru datang ya tinggal ngikuti. Terus ya. Ini jelas batil dan bid'ah. Antum masih ingat bagaimana Rasulullah dan Abdurrahman bin Auf terlambat, sepertinya sepulang dari perang Tabuk. Jadi para sahabat, bukan Abdurrahman bin Auf sebagai imamnya ya. Jadi para sahabat sudah di depan, Rasulullah berdua. Mungkin karena ditunggu nggak datang-datang, ya sudah, sholat berjamaah subuh. Nah, begitu rakaat kedua, Rasul berdua sampai, ya tentu mengikuti. Begitu para sahabat salam, imamnya Abdurrahman bin Auf, Rasul berdua berdiri menambah 1 rakaat masing-masing. Tidak kemudian Rasul sebagai imam, masing-masing. Ya jelas ini, jelas sekali. Melakukan ibadah tidak mengikuti dan mencontoh Nabi ya bid'ah. Ya. Nah,
Wal imanu bihi wajibun. Beriman meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy adalah wajib. Berarti kalau tidak meyakini ya berdosa. Orang wajib. Wal kaifiyatu majhulun. Sedangkan kaifiyahnya, cara Allah bersemayam, majhul. Apa majhul? Lawan kata maklum. Kalau maklum semua orang tahu, kalau majhul nggak ada yang tahu. Apanya? Kaifiyahnya. Kaifiyahnya nggak ada yang tahu. Kalau judulnya, lafadznya bahwa Allah bersemayam di atas arsy, semua orang tahu. Tapi caranya nggak ada yang tahu. Termasuk Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab tidak ada ilmu yang disembunyikan oleh beliau. Beliau diancam oleh Allah kalau menyembunyikan ilmu. Bahkan ilmu yang memalukan. Ya. Para ulama mengatakan seandainya Rasulullah tidak amanah, seandainya ada wahyu yang disembunyikan oleh Nabi, wahyu ini nih. Karena bikin malu beliau. Membongkar isi hati beliau terhadap istrinya Zainab, terhadap Zainab, istrinya Zaid bin Harithah. Kan malu tentunya, ya kan? Adapun Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Ini sebuah kebenaran. Dan justru Allah perintahkan Nabi untuk, bukan perintahkan, langsung dinikahkan. Satu-satunya pernikahan di muka bumi yang walinya adalah Allah langsung dari atas arsy-Nya. Ini yang sering dibanggakan oleh Zainab binti Jahsy. Ketika bersama dengan istri-istri beliau yang lain, ya biasa sesama istri mungkin saling membanggakan diri, Zainab mengucapkan kalimat ini. Yang menikahkan kalian dengan Rasulullah adalah ayah-ayah kalian, wali-wali kalian. Sedang yang menikahkan aku dengan Rasulullah adalah wali yang ada di arsy. Allah langsung sebagai walinya. Wali itu kan menikahkan. Berdasarkan wahyu. Wassu'alu anha bid'atun. Dan bertanya seperti apa Allah bersemayam di atas arsy, seperti apa Allah turun ke langit dunia, seperti apa Allah membolak-balikkan hati manusia, bid'ah. Rupanya pertanyaan pun ada yang bid'ah. Maka hati-hati di sini. Mungkin antum masih ingat salah satu contoh pertanyaan bid'ah. Nah, kita bahas waktu itu. Ketika Allah turun ke langit dunia. Ketika Allah turun ke langit dunia. Apakah arsy Allah kosong? Ini salah satu pertanyaan bid'ah. Ya. Sebab kalau pertanyaan itu baik, benar, berpahala, mulia, tentu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang bertanya. Termasuk membahas tidak ada. Dan juga tidak boleh diyakini seperti itu. Kenapa? Karena Allah bukan kita. Allah Tuhan Rabbul Alamin. Kalau kita iya. Kita turun dari lantai 7 ke lantai 5. Tentu detik itu di lantai 7 tidak ada kita ada di lantai 5. Apakah Allah seperti itu? Tidak. Arsy Allah tidak pernah kosong. Dan Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Kok begitulah? Ya itu Allah seperti itu. Allah Khalik bukan makhluk. Ya.
Aku tidak melihat engkau kecuali ahlul bidah. Imam Malik tidak syak lagi menuduh, menyatakan bahwa si fulan yang bertanya itu ahlu bid'ah. Dan itu pertanyaan bid'ah. Ini sengaja beliau lakukan untuk membungkam, untuk menutup celah iblis menipu manusia, agar kaum muslimin tidak tertipu, agar kaum muslimin diam. Apalagi di tempat itu, karena di tempat itu nggak ada yang tidak sikoh kepada beliau. Imam Darul Hijrah. Siapa kaum muslimin yang tidak sikoh kepada beliau? Nggak ada. Imam Syafi'i saja, istilah kita, sampai nangis-nangis, sampai merengek-rengek ibunya supaya Imam Syafi'i diterima sebagai murid. Waktu itu masih anak-anak kan. Sulit untuk menemui beliau. Kebetulan ibu atau kerabat dari Imam Syafi'i kenal dengan salah satu kerabat adalah gubernur di Madinah. Lewat gubernur itulah bisa berbicara kepada Imam Malik, minta tazkiyah, rekomendasi supaya diterima sebagai murid. Ini luar biasa hari itu ya, menggunakan gubernur, menggunakan pejabat supaya bisa dekat dengan ulama. Itulah hari itu. Jadi tujuannya ilmu, tujuannya pahala, tujuannya akhirat. Sekarang kebalik ya. Deketin ulama, ustadz, kiai supaya bisa ketemu gubernur, ya kan? Apa tujuannya? Akhirat? Ya enggak lah. Tujuannya ya proyek, ya kan? Tujuannya proyek. Nah, kebetulan kita kenal sama Ustadz Fulan. Ustadz Fulan ini dekat dengan gubernur. Nah, lewat Ustadz itulah kita ingin ketemu gubernur supaya dapat proyek itu sekarang. Dulu sebaliknya. Justru lewat gubernur supaya bisa ketemu dengan Imam Malik. Maka Imam Malik tidak ragu-ragu mengatakan ini ahlul bidah. Keluarkan, usir, ya, dan tidak ada fitnah, tidak ada ucapan kok nggak bijaksana ya, bukannya diterangkan baik-baik malah diusir, kok kurang santun ya, kok dakwahnya seperti itu, nggak ada. Justru ini pelajaran besar supaya orang jangan berani-berani membikin hal yang baru, terutama masalah akidah tauhid. Nggak boleh bertanya pun sembarangan. Karena ada pertanyaan yang baik, ada pertanyaan yang tidak baik. Bahkan di zaman Nabi sudah ada. Mungkin antum masih ingat, pertanyaan yang sampai kepada Nabi ada berapa macam? Ada 3. Yang 2 tidak baik, yang 1 baik. Hanya 1 yang baik. Yang 2 tidak baik. Ini di zaman Nabi SAW. Berarti sekali lagi, tidak semua pertanyaan itu baik. Tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Ya. Seperti yang sampai kepada Nabi. Kan yang hidup di sekitar Nabi ada berapa? Ada 3 golongan manusia. Ada 3 golongan manusia. Siapa saja? Yang hidup di sekitar Nabi. Apakah semuanya sahabat semua? Enggak. Ada sahabat 1. Ada Yahudi. Ada Yahudi. Ada Bani Qainuqa, Bani Quraidah, ada Bani Nadir. Itu hidup di sekitar Nabi. Dan mereka bertanya kepada Nabi. Beberapa pertanyaan diajukan kepada Nabi SAW. Satu lagi, waktu Nabi masih di Mekah. Siapa? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Nah, 3 jenis orang ini masing-masing bertanya kepada Nabi SAW dengan sifat masing-masing.
Kalau para sahabat bertanya baik, maka dijawab oleh Nabi, kadang dijawab oleh wahyu. Gitu. Bahkan diabadikan dalam Al-Quran, yang tadi yas'alunaka dari para sahabat. Para sahabat bertanya tentang darah haid, para sahabat bertanya tentang bulan haram, para sahabat bertanya tentang khamar dan judi. Semuanya diabadikan pertanyaan ini di Al-Quran. Ini satu-satunya pertanyaan yang baik. Kemudian pertanyaan Yahudi tidak baik. Apa sifatnya? Ngetes, menguji. Benar gak nih Muhammad nih? Tanya kepada dia, benar gak? Artinya Yahudi udah tahu jawabannya, ngetes doang. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, tanya kepada Muhammad tentang ruh. Kalau dia diem, nggak mau jawab, berarti dia nabi. Tapi kalau dia jawab roh itu begini-begini, berarti dia bukan nabi. Ini luar biasa. Betapa orang-orang Yahudi itu berilmu. Tapi ya itu tadi, ilmunya tidak diamalkan. Tidak ada gunanya. Kalau mereka mengamalkan ilmu yang ada pada diri mereka, niscaya masuk Islam, baca syahadat. Mereka yang akan pertama kali baca syahadat sebelum yang lain. Kalau mereka mengamalkan ilmunya. Karena siapa Muhammad Rasulullah SAW, perangainya, fisiknya, keluarganya, dan seterusnya ada di kitab mereka. Ada di kitab mereka. Maka begitu bertemu dengan Rasulullah SAW, tentu mereka yang harus pertama kali beriman. Kenyataan tidak. Bahkan sampai cara Nabi tidur, mereka tahu. Ya, mungkin para sahabat waktu itu belum tahu. Justru pendeta-pendeta Yahudi ini tahu cara Rasulullah tidur, sifat tidur Nabi. Apa? Sifat tidur Nabi apa? Matanya tertidur, hatinya tidak. Itu sifat tidur Nabi SAW. Mereka tahu. Tapi itu tadi tidak diamalkan. Adapun satu lagi, pertanyaan kafir Quraisy adalah untuk membantah. Istifham lil inkar. Judulnya nanya, tujuannya bantah. Mayyuhyil 'izama wa hiya ramim. Al-As bin Wa'il, tokoh kafir Quraisy waktu itu, datang pada Nabi SAW membawa tulang belulang manusia yang sudah hancur. Datang pada Nabi SAW, ya Muhammad, siapa yang sanggup menghidupkan kembali tulang belulang yang sudah hancur seperti ini? Nanya kan? Tapi maksudnya nggak mungkin. Nggak ada kebangkitan fisik. Kebangkitan itu cuman ruh. Jadi kafir Quraisy percaya adanya hari kebangkitan. Tapi hanya ruhnya, bukan fisiknya. Nah, oleh karena itu Imam Malik berani menghukumi pertanyaan ini adalah pertanyaan bid'ah, dan si penanya ini ahlul bid'ah, lalu diusir, dan sekali lagi tidak ada fitnah. Sudah selesai begitu saja. Imam Malik tetap besar, berkibar, berpengaruh, semuanya sikoh kepada beliau. Yang kecil ini si fulan ini. Adapun hari ini jangan gegabah, jangan coba-coba mengikuti sunnahnya Imam Malik. Ya, ada orang bertanya, misalnya bapak-bapak baru ngaji, nanya seperti itu, langsung diusir sama ustadznya. Ya, ustadznya yang dicaci maki, ustadznya yang difitnah. Ya, kalau Imam Malik enggak. Kan beliau besar, semua sikoh kepada beliau. Dari sini kita harus faham fikul waqi. Siapa kita, siapa mereka, gitu ya.
Kecuali Nabi SAW. Kalau Nabi, iya. Kan Nabi diatur oleh wahyu. Imam Malik tidak diatur oleh wahyu. Ya. Maka tidak mentang-mentang Imam Malik melakukan hal itu benar, maka kita mencontoh pasti benar, belum tentu. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.